Oke. Oke, udah ya. Mas Rian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa namanya? Silakan langsung mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف حسابه Fasaufa فسوف yuhasabu. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Fasaufa ya. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه Innahu كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى lagi. Alai nusukkan bertemu ya. Kurang. belum digunakan. Innahu إنه ظن أن لن يحور بلى فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha لا illallah. إله إلا الله الله أكبر فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب Babashirhum. أليم Mim sukun bertemu bah. idgham mimi Bukan idgham Ifa Syafawi. ikhfa syafawi Ifa Syafawi. فبشرهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Sip, kalian Syikok sampai Autorik ya. Oke, sip. Oh iya, saya mau tanya, ini ya, sip. Oke, oh ya, saya mau tanya, Syahdan ini gimana kabarnya ya? Saya belum ada kabar. Syahdan ada Mas di kelas. Oh ada ya, ya udah nggak apa-apa. Berarti ada. Saya coba hubungi lagi lah. Sementara ini belum ada kabar, karena mungkin sayanya lupa, mungkin ya. Saya lupa, dianya lupa, ya udah mungkin paling sama-sama cobalah untuk ini. Oke, baik. Kapan rencana lagi, Mas Syahdan? Mas Rehan, Syahdan. Mas Rehan. Insya Allah Rabu malam aja, Mas. Rabu malam lagi ya. Oke, sip. Ya, biar saya masih ingat, bentar. Mumpung masih ingat nih, 20 ya, 20 Oktober. Mohon maaf, baru nyampe rumah ya tadi jam setengah ini. Oh iya. Itu. Sibuk ya, Mas? Kenapa? Sibuk ya? Baru pulang kantor tadi jam 5 sih. Kemudian ternyata nyempal ke mana lagi karena ada urusan segala macam. Terus baru nyampe rumah jam ini. Sekalian beli makan malam, tapi makan malamnya belum. Gitu. Enggak apa-apa lah. Aduh, maaf ganggu ini, Mas. Enggak apa-apa. Ini juga belum makan, belum apa. Jadi tadi pas habis cuci piring, kasih cuci piring kayaknya tadi ya, segala macam. Iyalah. Karena gini, kalau saya punya prinsip ya, kalau orang udah makan pakai piring, ngapain harus males untuk nyucinya kan? Kalau malas cuci, kalau malas nyuci, siapa suruh makan pakai piring? Nah, gitu kan gitu. Iya. Gitu. Atau kalau misalkan makan nasi bungkus segala macam, kan kata mencemari lingkungan. Siapa yang suruh mencemari lingkungan? Siapa yang suruh pakai nasi bungkus? Pakai wadah bungkus segala macam itu kan ya. Itu kadang hal-hal yang sepele itu kadang yang kita memang ini ternyata kita malas untuk ini, ya ngapain punya gitu. Sampai pada tahapan ketika saya udah hafal beberapa ayat ya gitu. Terus sampai semacam pertanyaan, buat apa saya hafal? Gitu kan, gitu. Ketika ternyata itu juga sampai pada kebutuhan untuk ya baca artinya, sampai belajar bahasa Arabnya juga segala macam itu ya, meskipun pemula gitu. Kira-kira sampai pada tahapan baca Quran itu kita tahu maknanya gitu loh. Gitu. Apapun bidang kita. Di bidang saya elektro, di bidang Mas Rehan juga kimia segala macam ya gitu. Apa kabar kimia? Alhamdulillah baik. Aduh, saya terakhir kimia itu SMA sih. Di kuliah itu sempat semester 2 sempat ada kimia dasar sih. Itu. Pernah saya ini enggak? Waktu itu saya pernah bilang ke siapa yang kimia juga, yang lab itu loh, kasus yang satu sesi lab itu. Semua itu ya Mas? Iya, dinolin semua yang dinolin semua. Itu aduh, kimia banget gitu. Sampai di bidang elektro juga saya bertanya-tanya, ada komponen-komponen kayak IC, terus komponen-komponen listrik yang biasa disolder itu loh.
Itu nggak habis pikir, Oh itu iya. bahannya apa ya? Kimia lagi nih kayaknya nih. Mm. Aduh, itu ah, sempat ini nggak kalau di SMA atau di mana gitu sempat sempat ngoprek nggak atau sempat membedah apa gitu sampai ke yang elektrik elektrik seperti itu? Kalau yang elektrik belum pernah, Mas. Belum Paling pernah yang ya? kimia aja kayak percobaan di lab gitu. Hmm, saya pernah dulu itu ini di apa itu ya? Kayaknya terkait sama kimia juga. Kayaknya pelajaran kimia saya waktu SMA itu. Ini kapasitor, oh ya kapasitor ya. Berapa yang Ya, kapasitor itu digunting. Kan itu kan plastik kan sebetulnya. Dilihat apa isinya. Ternyata, tahu nggak isinya apa? belum, Mas. Kapasitor kan bundar, bulat itu ya. Ternyata dia gulungan. Iya. Gulungan dari kertas apa gitu ya. Ternyata dia basa-basa apa gitu. Kayaknya larutan asam deh. Gitu. Nah, Hmm. itu ternyata gulungan yang itu kan ada dua kakinya gitu kan gitu. Nah, dua kakinya itu kayak bisa Ya. dibalik kayaknya dia, karena dia nggak ada muatan-muatan terlalu ini sih. Dia nggak fatal sih kalau dia kebalik gitu ya. Dia bisa kebalik posisinya kalau disolder, kalau mau solder gitu ya. Dan dia cuma isinya ya gulungan kertas yang dua ini ya. Maksudnya dia apa ya? Sebentar. Sehingga saya itu gulungan kertas yang agak yang panjang gitu, panjang, terus tipis. Dia di ujungnya ada satu kaki gitu ya, satu kaki gitu ya, gitu. Satu kaki yang tipis tuh loh, satu kaki Iya. itu digulung dipilin kayak kayak huruf S gitu ya, gitu. Dan dibentuk ya itu kayak tabung gitu. Terus habis itu baru ditutup dengan plastik itu. Gitu ternyata. Hmm. Gitu. Terutama kalau kapasitor kan dia kan ada kaitan sama berapa jarak antara dua kaki itu ya. Apa istilahnya dua apa bukan jarak dua kaki sih sebetulnya. Jarak antar kertas itu loh. Gitu. Karena kan Hmm. jaraknya kan dia setipis-tipisnya kan ada jarak ya. Nah, itu yang dimanfaatin. Hmm. Jarak itu beserta jenis apa larutannya yang digunakan. Larutan asamnya apa gitu ya. Itu menentukan nilai. Itu kan suka ada nilainya teh kapasitor itu berapa farad, berapa F gitu ya, berapa nano, berapa Hmm. mikro gitu kan. Itu yang menentukan ternyata seberapa dekat ini kertas sama kertasnya itu. Kan dia kan memanfaatkan itu, celahnya itu. Dan dia pakai jenis larutan apa. Dia basah loh soalnya. Dibuka ternyata Hmm. masih basah, terjaga basahnya juga. Ternyata itu. Begitu. Nah, itu sedikit cerita tentang bagaimana ketersambungan antara elektro sama kimia lah. Yang saya masih Iya. ngeh, yang saya belum ngeh itu kenapa bisa ada integrated circuit IC itu ya. Itu. Yang satu nampaknya kelihatannya sama tapi kok berbeda cara kerjanya. Itu itu kayaknya memanfaatin semikonduktor nih. Gas atau apa gitu ya, gallium arsenide atau apa deh, arsenida apa gitu ya, apa itulah nyebutnya gimana sih bahasa Indonesia, gallium arsenik atau gallium arsenida saya lupa kayak tahu lah. Itu gas sih itu. Aduh, kayaknya kalau mungkin kolab nih, kolab maksudnya saya juga kalau ada yang nggak tahu tentang kimia saya tanya gitu loh kepada yang teman-teman yang kimia, Oh. boleh kan gitu. Hmm. Hmm. Boleh. Gitu. Gitu. Seperti Kalau Mas Ikhyar sendiri pengurus di Pondok Pesantren Maulana Al-Karim? bukan sih, bukan pengurus. Saya sebenarnya cuma main sebetulnya. Main di Hmm. pesantren itu karena pengasuhnya itu dulu pengajar di Salman ITB. Itu aja sebetulnya. Oh. Sampai saya bisa ujian 5 juz hafalan, juz 1 sampai juz 5 itu sama beliau pengasuh pesantren itu. Gitu. Jadi bawaannya pengen nyambung aja dah gitu. Sampai Hmm. kepada ketika ada acara apa gitu, ya saya ikut aja gitu loh. Acara yang dibuka umum ya, bukan pengajiannya, pengajian intern ya, tapi pengajian yang umumnya segala Hmm. macam. Terus sampai ke apa biasanya main barzanji, terus segala apa maulidan barzanji sambil rebanaan gitu. Nah, itu Iya. itu di kesempatan itu yang tiap malam minggu itu
di sana itu. Jadi ya gitu, saya tiap malam minggu ke sana gitu. Nyempetin lah gitu. Bawahnya pengen nyambung aja sama beliau gitu. Itu pondok pesantren modern apa masih salaf, Mas? Kayak masih salaf sih. Dia kitabnya juga masih kitab kuning yang ini ya, cara sorogan gitu ya. Paslon. Hari iya tak pasal, hiji pasal. Hijinya perlu sebutin tuh. Itu sampai segitunya. Bahasa Sunda ya berarti maknanya. Bahasa Sunda, cuma bahasa Jawa juga oke, bahasa Jawa masih nerima karena beliaunya sendiri itu pernah pesantren lama pesantren di Krapia, Yogyakarta. Sekaligus waktu itu di Yogyakarta itu beliau itu juga kuliah di S1 Hukum. Universitas apa saya kurang tahu, tapi di Yogyakarta juga gitu. Dan dua-duanya lulus. Jadi kalau sambil kuliah sambil mondoknya. Ya bukan sambil, dua-duanya serius sih gitu. Kalau pagi sampai siang atau sampai sore ya itu ya kuliah di kampus beliau kan. Ini pulangnya kuliah lagi, kuliah kitab maksudnya. Iya loh, baca kitab kayak gitu tuh jangan dikira gampang sebetulnya atau dikira ya sambil ngantuk-ngantuk. Ya emang payah sih. Emang begitu ini ya gitu. Karena memang sama-sama ilmu juga kan, sama-sama ilmu, sama-sama belajar seperti itu. Tetapi dipikir-pikir lagi kalau memang bisa ya ayo gitu loh. Gitu. Kalau memang bisa segala macam. Terutama memang beberapa teman-teman yang ada nyantri sambil pesantren itu ya perjuangan itu. Ya enggak? Perjuangan itu. Gitu. Seperti itu. Oh, agak terputus ini. Oh, terputus ya? Oh ya. Gitu. Ya, jadi, oh ya, nggak apa-apa. Jadi kalau beliau itu ngelihat kita yang kuliahnya kayak gimana, agamanya apalagi, itu ya geleng-geleng kepala juga sebenarnya. Kenapa sih padahal kayak gitu? Bisa sebenarnya gitu. Ya mungkin ngajinya juga nggak terlalu serius nggak apa-apa sambil ini juga maksudnya di satu waktu ya tinggal bagi-bagi waktu aja sebetulnya. Kapan kita baca buku kuliah atau disiplin ilmu kita, kimia atau apapun itu yang sains itu, dan di satu waktu kita juga belajar Al-Qur'annya gitu loh. Itu sama saya mengatur waktu lah gitu. Tidak sepenuhnya kita di satu hal ya gitu. Bisa kok insya Allah. Bisa. Gitu. Bukan soal bagaimana hidup kita harus seimbang, tapi bagaimana menyeimbangkan itu semua. Karena kalau boleh dibilang memang multitasking kita udah terlanjur ya, kalau boleh ngomong terlanjur, kita terlanjur sudah mengambil kuliah ini, gimana kita bisa sebaik-baiknya terbaik di situ gitu loh. Dan juga kita juga sekaligus sebagai yang memang memeluk agama Islam kan gitu. Ayo gitu, serius sih bareng-bareng gitu, semua hal itu seperti itu. Atau juga nanti dalam kehidupan kita nanti itu kan kayak saya memang belum kawin nih, tapi saya kebayang kalau kawin tuh gimana bingungnya. Di malamnya ngurusi keluarga, di pagi sampai sore yang ngurusi kantor, dan itu harus jalan dua-duanya. Kalau nggak berhasil dua-duanya buat apa gitu loh. Gitu. Kalau bisa dua-duanya berhasil. Gitu. Itu yang saya sebut multitasking itu seperti itu. Ya bisa dilatih lah di masa-masa kuliah seperti ini gitu. Boleh ya gitulah. Gitu. Termasuk ketika di pesantren Maulana Al-Karim itu juga saya juga mikir-mikir sebetulnya saya pesantren di sana enggak ya? Main dulu aja. Gitu. Atau juga di sana itu gini, setiap saya ke sana itu kadang sama baru teman-teman itu ya, teman-teman bukan saya nyebutnya bukan baru lah teman-teman lah gitu ya. Karena sama-sama usia kalian juga gitu. Usia SMA, awal-awal kuliah gitu-gitu ya. Gitu. Itu ya gitu. Ke saya itu nyodorin minta bantuan gitu. Ini coba ngertiin Mas apa ya gitu. Saya juga nggak bisa ya, yuk cari di kamus, cari bareng apa sih itu sambil beberapa kaidah bahasa Arabnya kayak mubtada khobar kayak gitu fi'il fa'il itu kan harus ini kan gitu, fa'ilnya harus jelas kan seperti itu, atau domirnya harus jelas kan, itu saya coba bantulah paling sebatas itu. Untuk maju sendiri untuk setoran nggak berani saya juga.
nggak berani dalam apa? Maksudnya mungkin sekali oke, tetapi apakah sekali itu bisa sampai konsisten untuk seterusnya? Saya juga kurang yakin juga. Bantuin dulu aja lah. Gitu. Bantuin teman-teman yang di sana seperti itu. Gitu. Dan juga pendidikan ya, semuanya pendidikan segala macam, kesempatan segala macam yang sudah diraih di UP segala macam itu, ayo diinikan semualah, diusahakan supaya berhasil, supaya bisa ini gitu. Jangan sampai DO, jangan sampai males kuliah segala macam. Sebagaimana kita juga jangan males sholat juga kan gitu. Gitu. Pokoknya semuanya lah, semua apa yang sudah di depan mata, jangan sampai itu sia-siakan. Ya depan mata aja, nggak usah ngambil yang baru. Atau kalau mau ambil yang baru silakan, tetapi konsekuensinya ambil sendiri. Maksudnya ambil amanah baru, ya maka tanggung jawabnya nambah kan, dan juga harus nambah tanggungan yang memang harus sukses semuanya, termasuk yang tambahannya itu. Gitu. Ya itu sih kalau berbicara tentang apa, misalkan kalau di kuliah kan atau himpunan kan mau amanah apa kan gitu kan, kadang dapat aja gitu kan, atau apalah gitu ya. Gitu. Tahun kedua ya masuk BP himpunan atau segala macam. Tahun kedua atau tahun ketiga kalau di UP? Tahun kedua. Oh, tahun kedua udah. Kalau ini tahun pertama masih pengadaran. Iya. Di ITB lebih telat lagi. Tahun 2 baru ospek jurusan, baru tahun kedua. Tahun ketiga baru masuk BP himpunan. Terus habis itu tahun keempat kayak ngilang dah karena sibuk skripsi ya. Gitu. Kalau di ITB kayak ini banget ya. Tapi lumayan lah. Gitu. Oke. Nah, ya udahlah. Yang penting saya kira Mas Rehan juga kayaknya kalau kemarin tuh saya lihat ini ya departemen Kementerian Agama apa gitu. Apa itu teh? Kemarin tuh pakai itu. Iya, itu tuh das perpisahan, das pelepasan waktu aliyah. Oh bener, aliyah mah udah hafal mana Nawusoroh mah ya. Aduh, belum nyampe Mas. Oh enggak apa-apa, saya juga baru tahu Nawusoroh itu hanya karena yang pengajar tahfidz saya di Majelis Salman ITB itu gitu. Nama beliau itu Ustadz atau Abah sih kalau di pesantren itu, Zainal Mustaqim. Sampai suatu ketika saya pernah sama beliau itu waktu beliau itu waktu saya awal-awal S1 di ITB ya. Awal-awal S1 di ITB tahun kedua kan nggak salah. Tahun kedua kuliah di ITB itu kan udah kenal sama beliau segala macam itu sampai kayak rutin ke rumah beliau itu hampir tiap malam minggu seperti itu. Di satu malam minggu saya sama beberapa teman saya berangkat ke rumah beliau kan niatnya mau ngaji nih gitu. Tapi ternyata beliaunya mau berangkat untuk takziah ke Kerapia. Waktu itu wafatnya Kiai Zainal Abidin Munawir di Kerapia itu. Waktu itu lagi hujan abu Gunung Kelut kalau nggak salah. Ya itu 2014 Februari itu. Itu waktu tahun kedua S1 itu di ITB. Jadi betapa tuanya saya sebenarnya. Gitu. S1-nya udah tahun segitu kan gitu. Nah, otomatis kan ngajinya kan nggak jadi kan, karena kan beliaunya kan mau berangkat segala macam. Berangkatnya emang Sabtu malam, nyampe di Yogyakarta itu Minggu pagi seperti itu. Nah, saya waktu itu nggak tanpa berpikir panjang, ikut nggak pikir nunut lah gitu, nebeng gitu, satu mobil gitu ya, gitu. Nggak mikir hari Senin, padahal hari Senin itu kuliah pagi. Hari Senin itu kuliah pagi padahal. Gitu sampai saya menyaksikan langsung betul-betul, meskipun di waktu itu hujan abu Gunung Kelut ya, itu banyak banget yang takziah ke sana. Terus inilah seperti itu, merasakan betul di suasana pesantren lah seperti itu, meskipun bukan ngajinya ya, tapi bagaimana khatamannya gitu ya, sampai yasinannya, terus sholat jenazahnya, terus segala macam itu
Itu sampai beliau Ustaz Zainal Mustaqim itu kayak reunian aja di pesantren itu, ketemu sama kawan lama gitu-gitulah. Wah, gini dulu ya. Sampai saya pernah ini di sana itu di waktu sebelum berangkat ke pekuburannya, saya sempat nemuin satu lembar ujian. Ternyata lembar ujiannya bahasa Arab semua, fikih syafi'iyah. Waduh, kita Fathul Qorib kalau nggak salah gitu ya. Itu waduh Arab semua. Jelas jawabnya Arab kan gitu, nulis Arab gitu. Itu. Loh, apa bedanya dong dengan orang ujian bahasa Inggris atau istilahnya kayak ulangan atau tes bahasa Inggris? Apa bedanya dong? Itu kan juga ilmu kan? Oh, ketika kita bisa serius untuk dalam bahasa Inggris, kenapa juga kita nggak bisa serius juga untuk bahasa Arab juga kan? Kenapa? Why? Bahasa Arab juga kan bahasanya kita juga kan gitu. Bahasanya kitab suci lah. Kalau bisa dibilang seperti itu. Bisa lah insya Allah bisa kalau niat gitu. Saya juga masih menjalani itu, masih ini segala macam. Terus singkat cerita, ketika pulang itu maghrib baru pulang, baru keluar pesantren Kerapiak Yogyakarta itu maghrib itu. Nyampe di Bandung itu Senin pagi jam 9 pagi itu. Karena kalau Ustaz Zainal Mustaqim itu atau Abah Zainal Mustaqim itu ketika di perjalanan itu mampir dulu ke pesantren kawan lama lagi. Waduh, di tiap pesantrennya 1 jam gitu. Itu sampai di Cilacap itu jam 11 malam sampai jam 12 malam itu. Gitu, mampir itu. Baru berangkat lagi. Gitu. Terus kemudian nyampe di Garut, mampir lagi satu lagi. Jadi 2 kali mampir itu. Selama 1 jam juga. Nyampe di Bandung jam 9 pagi, padahal ada kuliah jam 7 pagi, kelewat deh. Gak apa-apa lah. Mungkin satu kenakalan saya waktu itu. Kok mau-maunya gitu. Tertarik aja sampai nggak nyangka juga saya bisa hafalan ujian hafalan itu juz 1 sampai juz 5 sama beliau juga gitu. Waktu S2 gitu. S2 kemarin, belum lulus kemarin. Gitu. Ya, inilah. Gitu. Pun ya nggak apa-apa lah, santai lah. Belajar bahasa Arab sambil aja bisa, insya Allah lah. Bisa sambil nekat juga saya juga baca kitab Safinatun aja itu juga nekat itu sampai nggak cuma Safinah sebetulnya, Kasifahnya juga yang syarahnya ya Kasifatu saja itu wah itu juga saya nekat itu juga itu nekat lah baca gituan itu. Bacanya juga masih ngajak juga, belum serius juga saya sebetulnya, tapi dibawa santai aja juga. Itu juga kan yang serius kan kerjaan. Kalau itu mah ya sambil baca di sela-sela kerja, sambil baca kitab segala macam. Aduh. Nggak tahu nih Mas Rehan ini kayaknya bacanya juga udah banyak ini. Belum. Oke, insya Allah kita ketemu Rabu lagi ya. Ya, Rabu malam lagi. Sampai kasih kan di 1/2 jam ini kita ngobrol. Dari jam 8 iya, kan tadi udah ya? lama ya, Mas. Wow. Iya. Nah, aduh, iya. Nggak apa-apa. Ya udah, Mas, barangkali mau makan. Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih waktunya. Ini yang saya asik sebetulnya. Sampai pada tahapan kita ngobrol asik sampai lupa waktu. Ini ya, mudah-mudahan barokah lah. Mudah-mudahan barokah segala macam. Amin. Mudah-mudahan manfaat segala macam apa yang diperbualkan oleh macam kita nih, macam barudak-barudak ini. Budak-budak yang bertuah kata Kak Ros lah seperti itu. Gitu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan inilah. Mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaat segala macam dari apa yang kita obrolkan. Sampai jumpa di Rabu depan dan kita alhamdulillah amin. Dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Itu aja. Silakan ya, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.